Buka Alkitab kita bersama dalam Injil Lukas pasal ke-7. Malam ini kita mau belajar tentang makna daripada kehadiran Tuhan, makna daripada sikap kita terhadap kehadiran Tuhan. Karena jujur saudara, kita perhatikan kalau kita pergi gereja, kita ibadah, ya dari mulai kita percaya kepada Tuhan, apa sih makna kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Ini yang kita mau belajar saudara, karena jujur saja banyak orang Kristen sudah jadi Kristen, sudah kelihatannya ada di dalam Kristus, tetapi Kristus tidak nyaman ada di dalam dia. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak orang yang sepertinya selalu hadir di dalam ibadah, tetapi dia tidak mendapatkan apapun ketika dia beribadah. Ini yang kita mau perhatikan. Yang ketiga juga, kita perhatikan banyak orang mengundang Yesus, mencari Yesus. Ya, setiap kali ibadah pun kita minta Tuhan hadir, di mana-mana gereja selalu kita undang Tuhan hadir ketika kita ibadah. Tetapi kemudian tidak ada satupun kehadiran Tuhan yang kemudian merubah kita, membuat kita pulang dengan rasakan suatu yang berbeda. Nah, ini yang kita mau perhatikan. Ya, kita akan lihat Injil Lukas pasal ke-7. Ya, saya akan bicara lebih cepat, lebih jelas sehingga suara anak yang di belakang tidak terekam, karena kalau sampai terekam di sini saya tidak bisa masukkan ke internet, saudara, karena kadang ada suara yang tidak bisa dihapus walaupun ada program yang canggih, tapi itu biasanya menghilangkan noise, tidak menghilangkan background yang ada. Baik, sekarang kita buka Alkitab kita. Lukas pasal ke-7 ayat ke-42. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapus hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Saudara, kita mau perhatikan sekarang di sini ada dua orang ya yang diceritakan oleh Alkitab, walaupun ada banyak orang di dalam peristiwa yang dicatat oleh Alkitab ini. Ya, kita akan lihat di atasnya lebih dahulu, saudara, ya. Ayat ke-36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Berarti apa, saudara? Minimal ada orang Farisi itu plus murid-murid Tuhan Yesus, minimal mungkin ada istrinya orang Farisi itu, pembantu-pembantunya. Ya kan, begitu. Yang jelas tidak mesti dua orang kan, kalau mengundang, karena Yesus selalu bersama dengan murid-muridnya. Nah, kita akan perhatikan sekarang di sini, saudara, ya. Berarti yang pertama, ada satu orang Farisi yang namanya Simon. Kemudian yang kedua, ada seorang perempuan berdosa. Memang Alkitab tidak catat namanya, ya, tetapi dalam tradisi Kristen itu ada, tapi kita tidak perlu bahas itu. Tapi kita akan lihat sekarang apa? Bahwa Tuhan hadir di tempat yang sama, tetapi kehadirannya berarti berbeda buat orang-orang yang hadir di sana. Berarti apa, saudara? Saudara bisa ibadah pergi gereja, saudara bisa ibadah berdoa sendiri di rumah. Sekalipun Tuhan hadir, hasilnya bisa tidak sama bagi masing-masing pribadi. Ya, ini yang kita mau perhatikan, supaya saudara dan saya mendapatkan manfaat maksimal daripada kehadiran Tuhan. Ya, banyak orang beribadah tapi kemudian tetap ruwet. Banyak orang beribadah ya tetap tidak berubah. Banyak orang beribadah ya tetap sama kekanak-kanakan. Berarti kehadiran Tuhan tidak menunjukkan sebuah manfaat bagi hidupnya. Nah, kita akan lihat sekarang lagi, ya. Di sini kita akan selanjutkan dulu cerita itu. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datang dia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Nah, saudara, kita mau perhatikan di sini, ya. Kalau kita perhatikan setting peristiwanya, kita tidak tahu mengapa perempuan ini datang menangis meminyaki kasih Yesus. Kita nggak tahu, saudara. Motivasi yang sebenar-benarnya kita tidak tahu. Karena kalau kita bilang, ya dia datang, mungkin dia merasa dia sebagai orang berdosa, dia sadar. Kita nggak tahu, saudara. Ya, karena seringkali Alkitab itu terlalu ditafsirkan sehingga ruwet jadinya, sehingga ketika ditafsirkan terlalu banyak, saudara bisa bayangkan kalau saudara minum kopi, ya, buat kopi, ya pas ada katakanlah acara keluarga, dengan 1 sendok kopi saudara mencampurkan, ya, untuk ke dalam 1 termos air, pasti nggak ada rasanya lagi, betul? Betul? Terus saudara masukkan gula 1 sendok, saudara, ke dalam 1
alat satu ketel alat untuk manasin air yang besar itu pasti juga nggak ada manfaatnya, betul? Semua akan terasa hambar. Kenapa? Karena terlalu banyak campurannya, betul? Jadi kalau mau bikin kopi yang ada terasa kan satu sendok ya bukan satu gelas besar tapi paling satu itu yang kecil kan supaya terasa kopinya. Karena kalau terlalu banyak airnya, memang itu air kopi, tapi kopinya sudah hampir tidak ada rasa, betul? Nah, seringkali karena penafsiran terlalu banyak, karena dicoba-coba dimengertikan terlalu banyak, sehingga kadang-kadang akhirnya firman itu tidak jadi apa-apa, saudara. Ya, ini yang kita harus hati-hati. Nah, kita lanjut lagi, saudara. Ya, sambil menangis, tapi yang kita akan lihat di bawahnya sekarang apa? Ya. Orang yang mengundang Yesus itu. Kita lihat ayat 39. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya itu. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Baik, kita nggak lanjutkan itu, tapi kita akan langsung ke intinya, sehingga kita akan selesai sebelum jam 9, saudara. Ya, saya bukan terburu-buru, tapi saya belajar sekarang khotbah yang lebih pokok, khotbah yang lebih inti. Ya, supaya lebih banyak. Katakan khotbahnya 1 jam, tapi yang diserap mungkin 45 menit dari khotbah itu. Daripada khotbah 2 jam yang diserap 10 menit dari khotbah itu, saudara. Ya, baik. Nah, yang penting sekarang adalah kalau kita perhatikan, ya. Apa kata Tuhan Yesus kepada orang Farisi ini? Ya, dia kan orang ini berkata dalam hatinya. Orang Farisi ini berkata dalam hatinya, tapi Tuhan tahu apa yang dikatakan di dalam hati. Saudara, ya. Ini juga kalau kita punya karunia nabi, kita bisa tahu orang itu di dalam hatinya sedang apa. Sedang menjeritkah, sedang susahkah, sedang streskah, atau sedang mengharapkan sesuatukah. Ketika kita punya karunia nabi, kita bisa tahu, saudara. Baik, kita nggak bahas itu, tapi kita akan perhatikan, ya. Ketika orang ini yang mengundang Yesus itu mengatakan, kalau dia nabi, dia tahu ini perempuan siapa. Artinya apa? Kenapa dia izinkan perempuan itu mencium kakinya? Ini orang berdosa, ini orang yang gak layak sebenarnya didekati, diterima. Iya kan? Sekalipun yang dia lakukan mencium kaki, saudara, tidak layak, apalagi cium pipi. Ya, tapi yang gak akan kita bahas sekarang adalah, ya, ternyata banyak orang Kristen itu adalah keturunan orang Farisi yang nama Simon ini. Nah, kita akan lihat sekarang karakternya yang dicatat oleh Alkitab. Lihat ayat 44. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi ia membasuh kakiku dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium aku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Ada 3 hal, saudara, yang Tuhan bicara mengingatkan kepada orang Farisi ini. Orang Farisi ini kan ngundang Yesus makan. Saudara perhatikan, memang kalau di Alkitab sangat sering Yesus diundang oleh orang Farisi. Karena zaman itu orang Farisi itu rata-rata adalah, kalau kita perhatikan, mereka itu adalah golongan yang punya usaha. Mereka bukan golongan imam-imam murni seperti orang Saduki, yang murni adalah orang-orang imam-imam. Tetapi mereka banyakan orang-orang yang beragama tetapi juga punya kekuatan ekonomi. Jadi sering ngundang. Nah, apa saudara lihat di sini yang dilakukan orang Farisi ini? Yang pertama sekarang yang Tuhan bilang, ya, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Saudara, kalau kita ingat, ya, saya nggak banyak memperdalami tradisinya orang Yahudi, tetapi kalau kita ingat satu ayat, saudara, ya, tentang waktu Tuhan merubah air menjadi anggur. Kan ada adatnya orang Yahudi itu di depan rumahnya itu disediakan air untuk kalau tamu mau masuk rumahnya cuci kaki lebih dulu. Kan zaman dulu tidak ada mobil, saudara, ya. Sehingga saudara juga sepatunya tentu saja nggak pakai kaos kaki. Saudara, sehingga kan mereka banyak jalan, oke lah naik keledai, tapi tentu saja hidup di Timur Tengah berdebu, saudara, tidak seperti daerah lain. Nah, terus apa? Kakinya tentu saja kotor. Nah, lihat, sekarang dia diundang makan. Lihat saudara, kalau diundang makan, saudara perhatikan, tidak disediakan air untuk mencuci kaki, dia masuk ke rumah itu, saudara, dengan kaki yang belum dibasuh, alias dia akan mengalami tidak nyaman untuk duduk makan. Saudara perhatikan, berarti apa saudara? Banyak orang Kristen ngundang Yesus dalam hidupnya, menerima Yesus dalam hidupnya, tetapi mereka buat Yesus tidak nyaman di dalam hidupnya. Contohnya,
Hanya kalau dicari, berseru, minta kalau butuh. Kalau lagi nggak butuh, kalau perlu tidak doa. Suruh pendeta yang doa. Kalaupun lagi kepepet, saudara tidak benar-benar berlutut, berdoa berjam-jam. Paling doanya 1 jam sudah rasa sangat amat lama. Lihat saudara, kita akan lihat dari di sini kita bisa melihat ya. Bagaimana sih sebenarnya orang Farisi ini punya sifat. Dia merasa, saya syukur-syukur sudah undang kamu makan. Ngapain saya sediakan kamu air untuk cuci kakimu. Syukur aku beri kamu makan. Masalah kamu kemudian rasa kurang nyaman di meja makan dengan kaki yang masih belum dibasuh. Itu urusanmu. Aku yang penting sudah sediakan makan. Itu yang kedua. Artinya apa? Tuhan, saya kan sudah syukur-syukur saya sudah rajin ke gereja. Syukur-syukur saya ya sudah ngalah Tuhan. Selama ini kan saya sudah berdiam diri. Selama ini saya sudah tinggal percaya. Selama ini saya sudah cukup sengsara. Persis seperti mental orang Farisi yang nama Simon yang mengundang Yesus. Kenapa? Karena yang penting saya sudah sediakan makanan. Masalah yang lain-lain yang masih kurang, tidak urusan kan, saya sudah sedia makanan. Nah, banyak orang Kristen seperti itu contohnya. Tuhan, kan saya sudah ibadah. Persis, saya sudah sediakan makan. Ya, terus, kan saya sudah sabar Tuhan menunggu sekian tahun. Kan saya sudah bertobat Tuhan. Saya sudah. Tetapi lihat di sini saudara. Sekalipun, ya, Yesus diundang makan. Tetapi Yesus kan nggak dibuat nyaman untuk makan. Contohnya lagi, sekalipun saudara dan saya butuh pertolongan Tuhan, belum tentu saudara dan saya membuat Tuhan nyaman menolong kita. Seringkali maunya cara kita kalau nolong. Betul. Loh, ya tadi saya siap-siap mau berangkat, Tuhan ingatkan saya ayat ini. Ya, betapa banyak orang Kristen itu keturunan Simon si Farisi. Saya tadi buka saudara, apakah Tuhan ini sedang bicara sama muridnya yang nama Simon Petrus atau kepada Simon, saya buka terjemahan bahasa Inggrisnya, ternyata orang Farisi ini yang nama Simon. Itu bedanya saudara, kalau di bahasa Inggris lebih jelas daripada kalau bahasa Indonesia. Ya, jadi dia tidak bicara sama Simon Petrus, dia bicara kepada Simon Farisi yang undang dia. Berarti Simon apain? Yang aku sudah undang dia. Masalah enggaknya dia akan air, ya syukur-syukur tak undang dong. Ya jangan berharap banyak dong, betul? Syukur-syukur aku mau ajak makan loh. Saudara, berarti apa? Yesus diundang tetapi tidak dibuat nyaman. Nah, saudara dan saya seringkali butuh Tuhan Yesus nolong, berkati, angkat, jawab, dan segala macam. Tetapi adakah kita kemudian membuat Tuhan nyaman melakukannya? Seringkali tidak. Contohnya. Saudara. Ya, contohnya. Ada orang yang, passion, saya mau ditolong Tuhan. Saya mau diberkati Tuhan. Terus caranya gimana? Doakan aja supaya saya diberkati. Itu bikin Tuhan gak nyaman karena Tuhan punya jalan, punya cara untuk menolong kita. Bukan sekedar mendoakan kita. Nah, saudara perhatikan lagi di sini. Ya, contohnya lagi saudara. Ya. Dan saya pernah saksikan, ya berkali-kali saya saksikan ada satu orang pengusaha, saya kenal dia mulai 2 tahun yang lalu. Ya. Ketika saya bertemu dengan dia, begitu dia datang duduk di tempat ibadah, ya, baru dia masuk, Tuhan sudah bicara sama saya untuk sampaikan sesuatu kepada dia. Yaitu, belikan istrimu mobil Mercy. Tentu saja Tuhan tahu dia punya uang. Tuhan tidak mungkin suruh suaminya belikan mobil Mercy kalau dia tidak punya uang. Dia punya pabrik, saudara. Terus, saya lihat langsung istrinya menangis. Saya heran juga kenapa kok baru bilang belikan Mercy, istrinya menangis. Ada apa? Ternyata suaminya sudah menjanjikan Mercy itu sekitar 30 tahun sebelumnya. Karena habis dia nangis ya, ibu ini cerita. Iya Pak, dulu waktu diambil semua untuk bikin mulai modal usaha, dia bilang sama saya, kalau berhasil aku belikan kamu 10 Mercy. Bukan 1, 10. 30 tahun kemudian, pabriknya dari ujung ke ujung, tidak ada satu pen Mercy yang meluncur. Dia tidak belikan. Ya, jadi saya tidak tahu karena dia pertama kali hadir di ibadah, dia begitu masuk Tuhan sudah bicara. Terus dia tidak mau, saudara. Dia bilang apa? Pak Hasan enakan modal untuk beli Mercy, saya putar lagi. Beli bahan baku, produksi lagi. Beli bahan baku, produksi lagi. Beli bahan baku, produksi lagi. Jadi apa, saudara? Dia ingin usahanya lebih maju. Dia ingin usahanya lebih diberkati. Tapi caranya dia tidak mau nuruti.
Ya, maaf saya katakan saudara, kalau ada hamba Tuhan, berikan hamba Tuhan, itu pasti sesat, saya memberitahu saudara. Apalagi kalau dia bilang, berikan dirinya pribadi, itu jangan dituruti. Tapi kalau benar dia janji, dia bilang, istrinya bilang kan dulu janji 10 loh Pak, sama saya waktu awal nikah. Kan benar, dan mereknya Mercy, saya nggak tahu. Saudara. Kemudian kan yang terjadi, salesnya keliling cari order sekian kota, pulang tidak ada satupun membawa order. Kosong semua, tidak ada orderan, saudara. Ya, kemudian dia bingung, kok nggak ada orderan sama sekali? Ya, terus ya dia ngubungi, saudara gimana? Saya tanyain, sudah beli kan belum? Belum, loh. Sekalipun saya salah dengar Tuhan, misalnya, engkau tidak rugi membelikan istrimu. Kecuali suruh belikan istri saya, baru rugi. Iya kan? Akhirnya ya dia ambil langkah, oke saya indenkan. Baru dia indenkan, saudara. Di Jawa Tengah ini cuma ada 3 itu barang. Sampai hari ini, jenis Mercy-nya dia di Jawa Tengah cuma ada 3. Walaupun banyak Mercy. Baru dia inden saja, itu barang belum datang karena harus inden. Tuhan sudah bukakan sehingga waktu kami ketemu, dia undang saya makan siang, dia cerita, Pak, Mercy itu saya dapatkan dengan gratis. Kenapa? Dari orderan yang sekian banyak masuk, keuntungannya beli Mercy plus tambah lagi beli mobil truk besar itu untuk ngangkut produksinya dia. Gratis semuanya, saudara. Nah, saudara dan saya coba perhatikan. Saudara dan saya seringkali mau ditolong, betul? Mau Tuhan berbuat sesuatu. Tetapi saudara dan saya tidak bikin Yesus nyaman melakukannya. Karena saudara dan saya yang tetapkan caranya. Betul. Halo? Contohnya, saudara ada pengusaha. Ya, Pak, saya harus usaha apa? Oke, kita doa. Terus kalau dikasih tahu, waduh Pak, usaha itu saya nggak pernah. Saya tidak pernah Pak usaha itu seumur hidup saya, kami tidak punya pengalaman. Tuhan bilang usaha itu. Tapi saya tidak pernah berpengalaman Pak usaha itu. Usaha saya adalah pabrik percetakan. Tuhan bilang usaha itu. Saudara. Tapi saya cuma bilang saya nggak mau tahu. Yang jelas Tuhan bilang begitu. Saudara. Kemudian ya waktu berlalu dia telepon saya. Pasien, bisa nggak doakan butik saya? Loh, jadi Cik buka butik? Jadi, loh kan dulu bilang nggak bisa. Dia bilang betul Pak Hasan. Saya ketemu orang yang punya butik. Orang itu sudah bosan buka butik, bukan rugi buka butik, bosan buka butik. Terus dia tawarkan saya, dia mau ajar saya sampai kulaknya di Hong Kong di mana dan segala macam. Dan sampai hari ini dia punya butik sudah jadi 3 di Surabaya. Saudara lihat di sini. Ya. Saudara dan saya butuh Tuhan. Saudara dan saya mau undang Tuhan. Tapi saudara dan saya nggak bikin dia nyaman dalam hidup kita. Kenapa? Pak, doakan saja saya. Jangan tegur dosa saya. Jangan ajarkan saya kebenaran firman Tuhan. Saya cuma mau datang, mau didoakan. Kita bersekutuan ini cuma mau didoa-doa. Nggak butuh pengajaran Tuhan. Saya sedang mumet, Pak. Saya sedang susah, Pak. Kita tidak buat Tuhan nyaman. Saudara. Berapa banyak saudara dan saya itu, maaf, cuma cari jawaban, tapi tidak mau menjalaninya sampai menemukan jawaban. Lihat di sini Tuhan bilang apa? Kamu undang aku tapi tidak sediakan air buat aku cuci kaki. Aku makan dalam kondisi kotor. Aku nggak nyaman. Betul. Saudara perhatikan, sering orang Kristen ini sama Tuhan tuh seperti itu. Ya, contoh lagi. Ada satu orang, ya, satu sakit, saudara. Terus-terusan kepalanya sakit. Sudah sekian ahli saraf, sudah sekian kali masuk mesin MRI, tidak ada apapun diketemukan masalah di kepalanya. Tapi dia terus-terusan merasakan sakit luar biasa. Ahli saraf angkat tangan semua. Kenapa? Sudah pindah sana, pindah sini. Semua hasilnya tidak ada apapun. Saudara. Terus mau dikasih apa kalau nggak ada? Akhirnya cuma kasih painkiller doang kalau pusing. Ya, kita doa, Tuhan bilang apa? Dia mau kawin lagi. Saya tanya, mau kawin lagi? Kata Tuhan. Enggak. Saya bilang sama anak-anaknya keluar semua.
Ya, terus saya tanya, Tuhan bilang mau kawin lagi. Enggak. Pembantunya yang masih di dalam bilang, betul. Loh kok tahu? Saya tahu Pak, dia punya pacar Pak. Istrinya masih ada, cuman kan sudah sama-sama tua, saudara. Betul, Om ini juga tua, bukan dia tetap muda, terus istrinya menua, enggak. Dia juga sudah tua. Dia tidak mau mengaku, saudara, bahwa sementara istrinya juga masih ada, masih sehat. Dia sudah punya pacar lagi dan mau kawin. Pengusaha, saudara, kalau punya istri banyak, tidak masalah. Kalau pendeta istri banyak kan dikeluarkan, diturunkan, betul. Kalau pengusaha kan nggak ada diturunkan sama pemerintah, betul. Loh, iya apa enggak? Ada enggak tiba-tiba kantor pajak bilang, oh saudara punya istri 2, berarti tanggungan akan lebih banyak, terpaksa pajaknya akan lebih sedikit, karena pengeluaran lebih banyak, betul. Terus dipecat. Enggak dong, dia tetap pengusaha, betul. Dia tidak mau mengaku, saudara. Terus Tuhan katakan, 40 tahun pernikahanmu, kamu cuma menyiksa istrimu. Anak-anaknya bilang, betul Pak Asen, saya umur 39, anak sulung. Papa mama menikah 40 tahun. Saya nggak tahu dia nikah berapa tahun. Saudara. Terus apa? Dia cuma cari kesembuhan. Tapi tidak mau mengaku dosanya. Terus mati, saudara. Tanpa diketahui kepalanya itu kenapa. Orang kaya, saudara, bisa pergi dokter apapun, tapi hasilnya semua sama. Scan kepala mau apa yang berapa slice teknologi paling apapun, dah ketemu ada apa di kepalanya. Iya kan? Tapi Tuhan ketemu apa? Ada rencana jahat di kepalanya, betul? Saudara. Jadi lihat di sini. Saudara dan saya seringkali persis orang Farisi ini kalau ngundang Tuhan, syukur-syukur aku udah jadi anak mulu. Aku syukur-syukur udah lebih sabar dari orang lain. Lihat perempuan lain gak sesabar aku. Lihat istrinya orang lain gak sesabar aku misalnya. Atau lihat suaminya orang lain gak sebaik aku. Ya kan? Seringkali kan begitu kita. Persis orang Farisi. Kamu undang aku, kamu gak sediakan aku cuci kakiku supaya aku rasa lebih nyaman. Ya kan? Kita seringkali kita butuh Tuhan, tapi tidak bikin Tuhan nyaman. Betul, saya ingat satu orang, saudara. Iya, dia adalah kepala daripada sebuah perusahaan di financial department-nya. Karena perusahaan ini bergerak di keuangan. Terus saya ketemu dia, saya pelayanan. Waktu pelayanan Tuhan kasih saya lihat, tiba-tiba ada sebuah foto seorang laki-laki dengan kemeja putih berdiri di belakangnya ada pagar pohon-pohonan. Terus saya ngomong dari mimbar, saya bilang, maaf ya. Saya bilang, saya lihat foto seperti ini. Siapa orangnya? Pak, nanti kita ngomong ya, nanti deh. Oke. Selesai ibadah, dia tarik saya ke ruangannya, kita ngobrol. Saya bilang, siapa? Laki itu. Mantan pacar saya, Pak. Loh, dia di mana sekarang? Di Jakarta, Pak. Terus sudah nikah? Sudah, Pak, punya anak 2. Loh, terus ngapain kamu simpen terus fotonya? Iya, Pak. Tapi Pak, tolong doakan saya jodoh. Bagaimana kamu bisa dikasih jodoh sama Tuhan sementara hatimu masih mencinta di sini itu masih cinta sama suaminya orang? Saya bilang sama dia, ya maaf ya saya katakan, mau tunggu dudanya ya. Kalau dia istrinya nggak mati-mati gimana? Dia berharap Tuhan kirimkan jodoh, tetapi dia tidak mau melepaskan dari hatinya cintanya kepada pacarnya. Waktu saya bilang, foto dia, pas dia bilang, kok bisa tahu Pak? Iya, saya dikasih lihat Tuhan. Saya bilang, iya memang ada foto itu Pak. Orang suaminya orang punya itu, dia bawa fotonya buat apa saudara? Betul. Kalau katakan itu laki belum menikah, oke lah mungkin dosanya lebih kecil. Lah tapi laki ini kan sudah jadi suaminya orang, dan jadi bapak atas 2 anak. Ngapain fotonya disimpan-simpan? Ini kayaknya ini wanita mungkin bapaknya dulu sopir truk, karena di truk kan sering itu kutunggu jandamu, kutunggu dudamu itu. Ya. Terus saya katakan, mau kau bakar foto itu? Mau. Ya, mau kau bilang Tuhan pulihkan hatiku, cabut kembali cinta yang masih terus ke arah sana? Mau. Oke. Kita doa, Tuhan kiranya kau mengirimkan jodoh. 2 tahun kemudian saudara saya terima telepon dari dia dengan marah-marah. Mana Pak Asen jodohnya? Katanya cepat, ini sudah 2 tahun. Loh, saya bingung, saudara Tuhan. Kan saya cuma doa, saya nggak bilang tahun depan kau dapat jodoh. Saya cuma bilang, kiranya Tuhan mengirimkan dia jodohnya dengan segera. Saya doa lagi, saya bilang ya kalau gini saya nggak tahu, kita doa ya. Ya Tuhan,
Kan kami sudah doa, dia sudah mau bakar foto mantan pacarnya, sudah mau berdoa supaya hatinya pulih, nggak cinta, tetap mencintai si suaminya orang itu. Terus, kok belum dapat jodoh? Roh Kudus bilang, karena dia menetapkan waktu. Karena dia menetapkan waktu. Terus saya tanya dia, oke gini saya tanya. Ada menetapkan waktu nggak sama Tuhan? Iya. Pokoknya kalau saya sampai 42 tidak ada jodoh, saya tidak mau kawin lagi. Tidak mau kawin. Loh. Ya, saya karepi Tuhan dong, kalau mau kasih pas 43 gimana? Sudah. Banyak sekali orang seperti orang Farisi ini. Bikin Tuhan tidak nyaman. Kalau Tuhan mau tolong saya, segera. Tahun ini loh. Kita ini siapa sih gitu loh. Betul? Halo? Kalau Tuhan mau saya sungguh-sungguh rohani, sekarang jawab saya, beri saya uang misalnya. Atau beri, loh. Saudara perhatikan di sini. Orang Farisi ini mengundang Tuhan, tapi tidak buat Tuhan nyaman. Banyak kita butuh Tuhan juga nggak bikin Tuhan nyaman. Maunya cara kita. Betul. Kemarin waktu saya siaran tadi ada satu bapak nelpon, Pak Zen, saya ingin didoakan, usaha saya sedang hancur saat ini dan saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya sudah, tapi kenapa Tuhan belum tolong? Oke, kita doa, saya nggak bisa jawab, saya katakan kita doa. Ketika doa Tuhan bilang, ngeluh terus. Sekalipun dia sudah lebih rajin ibadah, sudah lebih rajin gereja, tetapi keluhan tetap masih keluar terus, saudara. Dia bilang, iya. Saya bilang, sudah ngerti sekarang? Sudah, Pak. Ya, sudah. Jadi, dia bilang, tapi saya sudah sungguh-sungguh, Pak. Sungguh-sungguh cuma datang ibadah, tapi mulut terus mengeluh, itu nggak ada artinya, saudara. Kenapa? Karena, kalau kita belajar, ya, ini ilmu behavior, ya, sekarang itu kan menjadi salah satu disiplin ilmu baru, ya, ilmu tingkah laku. Ya, orang yang tidak puas, orang yang tidak menyimpan kekecewaan di hatinya, ya, ketidakpuasan, kekecewaan dan lain-lain, itu biasanya menunjukkannya akan kelihatan dari bagaimana cara dia mengekspresikannya. Ada 4. Yang pertama, orang tidak puas itu pertama ngomel. Itu nggak puas yang bisa kelihatan, ngomong. Itu tandanya dia nggak puas di hatinya. Tentu saja ketidakpuasan berlawanan dengan mengucap syukur, betul. Orang yang tidak pernah puas nggak bisa mengucap syukur. Yang kedua, saudara, orang yang tidak puas itu lama-lama dia menjadi acuh. Nggak peduli dah. Nah, banyak orang Kristen itu karena nggak puas sama Tuhan, terus acuh biar ke gereja tapi dengar firman numpang lewat, bahkan nggak pernah masuk di telinganya, lewat aja. Kenapa? Dia mulai acuh tak acuh sama Tuhan. Apa? Tuhan, buktinya masalah saya kayak gini, buktinya orang kok hidup enak kok saya susah, orang punya rumah tangga aman kok saya rumah tangga kayak begini. Akhirnya kita ibadah, tetapi acuh tak acuh. Saudara. Yang ketiga. Ya. Orang yang tidak puas, itu biasanya bisa mengambil tindakan pergi, menjauh. Contoh, saudara nggak puas sama gereja saudara, bisa pindah gereja. Itu tindakan keluar. Ya, ekspresi. Itu. Terus misalnya, orang dalam pernikahan, ribut terus, ya sama-sama keluar dari pernikahan itu, cerai, bubar. Itu yang ketiga. Yang keempat. Ya, yaitu escalation of commitment namanya, yaitu komitmennya semakin teruji dan meningkat. Ya, ketika orang suami istri menikah, saudara, itu nanti sepanjang perjalanan pernikahannya akan diuji komitmen pernikahannya. Ketika tidak cocok, ketika ada pertengkaran, ada perbedaan pendapat, adakah komitmennya semakin naik atau kemudian tidak ada komitmen lagi, udahlah bubar. Nah, banyak orang Kristen, saudara. Kan kita sering kali dengar kata komitmen di gereja saat-saat ini. Ya, tetapi yang namanya komitmen itu ujiannya harus melewati yang namanya ketidakpuasan, kekecewaan, dan lain-lain. Tapi tetap jalan itu baru teruji komitmennya sama Tuhan. Kalau bilang orang punya masalah, semua orang punya masalah di muka bumi ini, saudara. Tidak ada orang tidak punya masalah. Betul. Tuhan pun punya masalah, saudara tahu. Jangan berpikiran Tuhan tidak punya masalah. Karena kenapa? Sudah kirim nabi-nabi semua. Sekian banyak nabi dikirim. Manusia juga nggak berubah. Terakhir dia pikir, anakku aja aku kirim. Nggak berubah juga, saudara. Betul? Loh, terus mau kirim siapa lagi? Betul? Tuhan pun punya masalah. Nabi dikirim sekian banyak. Nggak berubah juga manusia ini. Akhirnya, anakku saja aku kirim. Sama nggak berubah.
lihat kebenaran di sini. Jalan Tuhan, cara Tuhan. Buat Tuhan nyaman. Lah, saudara lihat, kalau rumah tangga, kita buat pasangan kita nyaman, seringkali kita nggak nyaman loh. Betul? Betul? Ibu-ibu misalnya, ya. Baru nikah suaminya bilang, "Ma, aku senangnya makan ini." Saudara nggak pernah bisa masak masakan itu. Terus saudara mau belajar bikin masakan itu nggak nyaman loh. Enaknya saudara yang saudara bisa-bisa aja saudara masakin dia. Itu nyaman. Apalagi yang saudara seneng-seneng aja saudara masakin dia. Nyaman. Kenapa? Saudara juga seneng makanan itu. Tapi kalau saudara masakin dia yang saudara nggak seneng, dia doang yang makan, saya nggak bisa makan makanan itu. Kan nggak nyaman. Betul. Saudara, lihat kebenaran di sini. Ya. Yesus hadir tapi nggak dibuat nyaman. Kita mau ditolong pun sama Tuhan nggak buat nyaman. Makanya saya sering kalau orang mau konseling saya bilang berjauh usah ngomong. Kenapa? Tuhan sudah tahu masalahmu, pergumulanmu. Sekarang Tuhan yang mau ngomong. Kita doa apa maunya Tuhan. Banyak orang cuma mau cek. Dia hanya ingin didengarkan tapi tidak ingin mendengar. Sering saya bilang kalau mau saya dengarkan, saya bukan ember. Cari sana orang lain yang mau mendengar. Ya karena orang gini loh Pak. Macam saya mau Tuhan sudah tahu yang kita permasalahkan dan anggap masalah. Tapi ayolah kita buat Tuhan nyaman. Ini loh Tuhan bilang, "Anakku, kamu tuh begini bisa karena ada rencanaku dalam hidupmu, merubah kamu, mempersiapkan kamu. Tapi juga ada kamu begini karena kesalahanmu sendiri." Saudara, kedua kita perhatikan ya. Ayat 45. "Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tidak henti-hentinya mencium kakiku." Saudara, kita mau perhatikan lagi tentang mencium. Kalau kita ambil dari surat Rasul Paulus, hendaklah satu sama lain ada cium yang kudus. Nah, saudara, kalau kita perhatikan ya, kalau di adat di sana kan bukan salaman, salam begini, ya, tapi cium pipi kiri, cium pipi kanan. Saudara, ya doh, kalau di Timur Tengah sana masih cipika-cipiki itu. Tapi tidak boleh cium pipi kiri, pipi kanan, laki sama perempuan. Yesus diundang masuk. Orang Farisi ini, saudara perhatikan, tidak menunjukkan keramah tamahannya sama Yesus. Tidak menunjukkan dia ingin karib dengan cium pipi kiri, pipi kanan sama Yesus. Lihat sekarang. Kita seringkali juga sama Yesus nggak ramah loh, saudara, jujur aja. Kenapa? Janjimu kesimpan dalam hatiku, teguranmu kutengking. Amin. Betul. Betul. Pertolonganmu kuharapkan, tetapi pengajaranmu kujauhkan. Kita nggak punya keramahan sama Yesus. Jujur aja. Saudara. Kenapa lihat di sini? Tuhan katakan, "Kau tidak mencium aku." Padahal orang sana kan kalau ketemu sampai sekarang kalau saudara ke Timur Tengah, cium pipi kiri, cium pipi kanan. Orang Farisi ini masa udah sediain makan, nggak usah ramah-ramah lu makan. Syukur-syukur gua ngundang ah. Mau melebih-lebih mintanya. Udah diundang makan, suruh aku sediain air, memang aku budakmu. Nah, banyak orang Kristen seperti itu, saudara pikirannya. Ya, kenapa? Kita ini tidak punya kelembutan hati terhadap Tuhan. Seringkali kita lebih banyak galak sama Tuhan. Tuhan, kenapa hidup orang lain enak, saya kok susah? Kenapa hidup orang lain diberkati, kok saya tambah turun? Kita di hadapan Tuhan itu persis seperti demonstran, saudara. Tidak ramah. Betul? Betul. Lihat di sini. Kau tidak mencium aku. Tidak menunjukkan ada keramah tamahan. Kenapa yang penting datang, makan. Saya pun sering, saudara, sebagai hamba Tuhan diundang orang makan, bukan hanya karena dia mau buat saya senang ajak makan, menikmati makanan. Tapi sebenarnya mau punya waktu untuk ngomong sama saya, konseling. Jadi banyak orang bilang, "Pak Hasan, saya mau undang makan." Sebenarnya dia salah ngomong, dia harus ngomong yang sebenarnya, "Pak Hasan, saya mau konseling sambil makan." Itu yang benar. Ya, dan kadang orang itu tidak mau rugi, saudara. Kalau dia undang cuma dia berdua, dia merasa rugi. Terus apa? Sering saya Pak diundang, "Pak Hasan, kami undang makan." Dulu saya masih bodoh, saudara, masih begitu bodohnya, walaupun IQ saya superior, tapi otak saya bodoh terhadap kelicikan orang Kristen. Ya, Tuhan bilang, jadilah cerdik seperti
Saya nggak cerdik seperti ular, cuman tulus seperti merpati, bodoh-bodoh. Ya diundang makan karena ya mungkin dihargai saya sebagai hamba Tuhan, mau menghormati saya. Ternyata tidak, saudara, mau nyiksa saya. Begitu saya dijemput, begitu datang, ya Allah, 2 meja besar-besar nunggu saya. 1 meja bisa 16 orang, 32 orang lagi menunggu untuk konseling. Begitu duduk, belum orderan, belum itu datang orderan sebelah saya sudah mulai nanya. Pasien begini masalah saya, begini masalah saya. Terus ini selesai, order, ini lagi lanjut yang sebelah sini, geser yang sebelah bangku, meja sebelah sana yang ini pindah ke sini. 30-an orang. Ya, jadi mereka bukan ngundang kita makan. Saudara, baru saya kunyah, masak blok masuk. Kenapa? Karena kan dia kalau lama sekali saya ngunyah kan dia nunggu saya ngomong. Pas saya telan, wah gini saya jawab. Lama-lama saya ngerti, kalau orang undang makan saya mesti tanya jelas. Makan toh? Berapa orang? Mesti tanya jelas. Mereka cuma cerdik seperti ular, tapi nggak ada tulus seperti merpati. Kalau cerdik seperti ular beneran, memang dia ular. Saing. Ada lagi Pak, nanti saya jemput dia makan sama istri saya. Ya namanya hamba Tuhan kan nggak boleh sombong. Ya bolehlah. Ya, apalagi maaf, kalau yang kaya kita tolak, dia nggak akan bisa ngomong. Kenapa? Karena dia kaya. Tapi kalau yang miskin pasti dia akan ngomong, wah baru saya miskin. Paling dia nggak hargai saya, dia nggak hormati saya. Lebih susah nolak kalau orang miskin yang undang. Tapi kalau orang kaya yang undang, kita bilang, waduh maaf saya nggak bisa. Dia nggak mungkin jelekin kita. Nggak mungkin bisa bikin isu, mungkin karena dia anggap saya nggak mampu kasih dia duit. Nggak mungkin. Tapi kalau yang miskin, kita tolak susah. Bisa ngomong, wah paling dia pikir saya ajak dia makan pecel, makanya dia nggak mau. Nah, itu masih hati-hati kalau sama yang miskin, saudara. Orang miskin tuh lebih sensitif. Dia bisa sombong. Ya. Terus saya bilang, oke, jam 7 ya, iya baik. Datangnya jam 6, saudara. Saya sampai bingung, tiba-tiba pembantu gedor kamar saya, Pak ditunggu. Loh jam 6 ini, siapa nunggu saya? Ya udah, cepat-cepat. Saya pikir langsung berangkat. Enggak, duduk dulu konseling. Sampai jam 7 lebih. Terus udah itu, pasien ayo kita pergi makan. Oke. Makan ngomong, masalah. Terus selesai, kenyang. Pasien bisa mampir ke rumah saya sebentar. Nah, sudah makan enggak enak atau bilang enggak. Betul? Cengli enggak kalau habis makan terus enggak bisa? Iya, ayo. Saudara tahu begitu masuk pintu dibuka, hore! Itu deret semua, itu begitu banyaknya manusia di dalam. Ini loh pasien nih papa mama saya baru datang dari luar pulau. Ini sak rumah, saudara. Gitu. Sejak itu enggak. Kalau mau ngundang saya tanya berapa orang? Yang jelas supaya di meja itu berapa orang. Saya enggak mau ada tambah-tambahan. Masa 2 meja besar 16 itu, saudara. Bayangkan. Tapi bahkan diajak restoran mewah, betul restoran mewah. Kalau katakan 16 orang dia habis 3 juta, bagi 16 berarti saya cuma makan 200.000 toh. Kan bagi rata makan. Daging tak mungkin saya bisa makan lebih banyak karena ditanyain terus, nggak mungkin kan saya sebentar ditanya saya ngambil aja acuh, nggak mungkin. Masa saya diem jawab. Akhirnya apa? Saya bisa makan cuma sedikit. Saudara. Ya orang Kristen begitu, saudara. Tiap mau keluar duit dia masih mikir dulu ada cuan atau enggak buat dia. Kalau enggak cuan dia enggak keluar duit, saudara, saya mau beritahu. Ya. Makanya banyak hamba Tuhan kemudian karena melihat kelicikan orang Kristen ini pasang tarif. Enggak mau undang khotbah sekian satu sesi, enggak sekian enggak mau. Ada. Karena dia kapok dipermainkan. Kalau saya enggak boleh pasang tarif karena hamba Tuhan enggak boleh begitu, cuman paling membatasi. Betul, kalau lihat oh ini kayak ular, ya kita jauhi, saudara. Ya saya enggak senang ular, saudara, terus terang. Saya bilang, ya itu baik. Jadi yang kedua apa tadi? Apa yang kedua? Satu, dibuat tidak nyaman. Yang kedua, tidak disambut dengan ramah. Sering kita marah-marah sama Tuhan, betul, dalam hati. Jujur aja. Kenapa masih begini Tuhan? Kenapa orang lain enak? Kenapa saya? Kenapa selalu kita seringkali tidak ramah sama Tuhan? Kita seringkali ngomel-ngomel sama Tuhan. Halo. Yang ketiga, yang dikatakan, kau tidak sambut aku, cium pipi kiri, cium pipi kanan. Ya, satu, tidak menyambut dengan ramah. Betul. Kedua, tidak menunjukkan ada mau karib. Yang penting undang makan, udah baik makan. Tidak ada dekat menyambut seperti dengan menjadi karib. Banyak orang Kristen sama.
Kenapa? Kita nggak perlu karib sama Tuhan, yang kita butuhkan cuma pertolongan, jawaban. Dua kan intinya, promosi dan solusi. Punya masalah butuh solusi, punya penyakit butuh solusi. Terus apa? Hidup ingin promosi, naik pangkat, naik gaji, naik penghasilan. Dari pengusaha kecil menjadi pengusaha besar. Iya kan? Begitu kan hidup manusia. Kita tidak ada menunjukkan ingin karib sama Tuhan. Ya, makanya banyak orang kemudian ada masalah. Kenapa tidak langsung dijawab sama Tuhan? Karena Tuhan intinya kan ingin karib sama saudara dan saya. Alkitab bilang dia turun mencari domba yang tersesat. Betul kata firman Tuhan begitu? Domba yang sok pinter jalan sendiri. Domba yang tidak membutuhkan gembala. Betul. Kita seringkali kalau cuma dalam masalah kita butuh Tuhan. Tapi dalam rencana kita nggak butuh Tuhan. Betul. Betul. Saya sering ketemu pengusaha yang, Pak Hasan saya invest rugi. Saya tanya, waktu mau buka itu tanya Tuhan tidak? Tidak. Makanya saya saudara kalau ada peresmian pabrik, apa saya diundang? Enggak, saya mau. Kenapa? Loh Pak, kalau diundang kan uangnya gede Pak. Memang uangnya gede. Tapi kalau dia bikin pabrik Tuhan tidak suruh, terus kita datang, berkatilah pabrik ini ya Tuhan. Kita itu sedang istilahnya meng-fait accompli Tuhan. Artinya memaksa Tuhan nuruti mau kita. Saya sering mau maaf enggak bisa. Biar kayanya kayak apa enggak urusan. Kenapa? Kita paksa Tuhan untuk berkati dia. Ngapain? Betul. Tanya dulu Tuhan, ini pabrik memang Tuhan suruh bangun. Kalau bangun, oke kita doa berkat. Tapi kalau nggak pernah nanya, terus berkati, sebentar dulu. Saudara. Ya, kenapa kita sedang paksa Tuhan? Perhatikan di sini. Ya. Orang Farisi ini tidak mencium pipi Tuhan, menyambut dia dengan karib, dengan hangat. Duduk makan. Kita kan sama seperti si Simon Farisi. Nggak ada perlu karib sama Tuhan. Betul? Cari aja orang yang peka lah, telepon. Betul? Apalagi, saya punya nomornya Pak Hasan, saya telepon aja kalau butuh. Dia kan peka, dia tanya langsung. Betul, saudara. Kita nggak pernah merasa perlu karib, perlu dekat. Persis si Simon, orang Tapi kalau sudah ada masalah, baru tiba-tiba ingin mendekat. Adakah saudara dan saya senang kalau punya teman pas lagi butuh aja baru cari-cari. Sementara nggak butuh, nelpon nggak pernah ketemu di jalan, nggak pernah say hello, maaf nggak. Kenapa? Ya karena kan orang itu kalau ketika saudara dan saya sedang jaya lupa teman, betul? Tapi ketika sedang susah tiba-tiba, saya punya teman di sana, tiba-tiba semua teman bisa ada di dalam otak. Mungkin saya bisa minta tolong dia. Saya itu. Tapi kalau lagi jaya, nggak ingat teman, nggak butuh teman, saudara. Lihat deh. Dia tidak menyambut Yesus dengan ciuman, dengan kehangatan dan kekariban. Bukankah seperti itu banyak orang Kristen sama Tuhan? Kita tidak ada kehangatan dengan dia. Kita berdoa dengan hati yang dingin. Kita berdoa menyembah dia juga hati yang beku. Nggak ada ya suasana yang hangat yang bilang Bapa terima kasih karena memang kau baik, dan itu keluar dari hati lewat mulut, bukan cuma dari mulut tanpa ada hati. Tuhan bisa membedakan ya antara orang yang ngomong dari mulut doang atau ngomong dari hati. Lihat deh, beku, dingin, nggak ada kehangatan. Bukankah banyak orang Kristen sama Tuhan nggak ada hangat sama sekali? Betul, kita nyembah ya karena kita angkat tangan ya karena disuruh angkat tangan. Kita nyanyi ya karena disuruh nyanyi. Nggak ada hangatnya di sini, nggak ada kasihnya sama Tuhan. Saya mau sampaikan sama saudara. Kalau karena saya takut masuk neraka, atau karena saya takut nggak bisa dapat kerjaan lain, saya nggak bertahan sampai hari ini melayani saudara. Karena setiap saya mau tinggalkan, ada cinta sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan aku gak bisa jauh dari Engkau. Karena cinta, bukan karena berkat, saudara. Bukan juga karena gak ada kerjaan lain. Ya, waktu saya mengunjungi teman saya di Perancis, mereka itu invest di Amerika, saudara. Ya, rumahnya di Perancis luar biasa besar. Rumah itu ada wine cellarnya 3. Saudara bisa bayangkan rumah orang bule,
Kalau tempat penyimpanan anggurnya saja ada 3 ruangan, rumahnya sebesar apa? Dia bilang sama saya, if you want to stay here, you help me in my business, you will get a lot of money. Dia bilang, kamu tidak usah pulang Indonesia, kamu tinggal di sini, kamu bantu bisnis saya. Dia invest di perusahaan-perusahaan gede Amerika, dia bukan orang kecil. Saya bisa dengan punya lebih banyak duit, saya bisa sangat kaya, saudara, membantu dia. Karena dia mantan CEO sebuah perusahaan internasional yang cabangnya ada di Indonesia. Yang es krimnya juga saudara makan. Ya, sabunnya saudara pakai, odolnya juga saudara pakai. Perusahaan multinasional yang ada cabang di seluruh dunia. Tapi saya bilang enggak. Saya harus pulang Indonesia. Kenapa? Ada cinta sama Tuhan. Cinta yang membuat saudara dan saya itu bertahan. Tidak bisa jauh sama Tuhan. Kalau cuma karena pertolongan, saudara ditolong, saudara tinggalkan, saudara nggak butuh dia. Tapi kalau cinta, tolong nggak. Saudara karena ada cinta ingin dekat terus. Nggak ada hubungannya dengan karena butuh ditolong atau enggak. Nah itu saudara dan saya sampai bisa punya cinta itu ada komitmen. Komitmen itu harus melewati apa? Ujian kekecewaan, tidak ngomel. Terus bisa lewat dari perasaan dingin supaya bisa menyala-nyala, tidak acuh tak acuh ibadah. Oh hati ini sudah mati, nggak ada rasa. Itu acuh tak acuh. Yang ketiga, ingin keluar saja, ingin pergi jauh dari Tuhan. Baru saudara dan saya bisa masuk level keempat, komitmennya sama Tuhan teruji. Secara manusia mungkin orang bilang bodoh Asem itu. Kenapa? Dipercaya orang bule begitu kaya, kenapa nggak mau? Kerja aja di situ. Ya kan? Kerjanya cuma apa? Berangkat dari Perancis, pergi New York. Berangkat dari Paris, bolak-balik New York ngurusin usahanya. Enak hidup. Saya bilang no. I have to go back. Jadi kita lihat di sini. Yang pertama tadi, kita sering harus buat Tuhan nyaman di hidup kita. Dia mau cara gitu, baik kita jalani cara itu. Bukan, dah Tuhan kalau caranya gitu, kenapa sih enggak gampang-gampang aja caranya Tuhan? Di pendeta tumpangi tangan saya beres masalahnya. Kenapa mesti saya beres begini? Ya kan? Yang kedua, tadi, apa katanya? Sesudah bikin Tuhan tak nyaman? Apa yang kedua? Halo? Menunjukkan kehangatan, menunjukkan kekaripan. Ya dah? Terus apa lagi? Tadi cuci kaki, ya, mencium. Terus yang sekarang kita akan lihat yang terakhir. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Saudara, kalau saudara perhatikan, ya meminyaki kepala itu dengan di kepala diminyakin. Kita nggak tahu apa adatnya sebenarnya, apa maksudnya yang paling dalam ketika ada tamu yang diminyaki, kepalanya diminyaki. Ada yang bilang, oh itu Pak diurapi. Kita nggak tahu adatnya kembali saudara. Karena kalau kita mau belajar lebih dalam, ya kita masih banyak menggali lebih tentang kebiasaan di sana, maknanya apa. Tapi kalau kita lihat di sini kita ambil dari Perjanjian Lama. Ya, kan ada di di Kidung Agung kan tentang minyak di kepala. Ya, terus kita ada lagi tentang apa? Kalau orang yang hidup rukun itu, ya kan seperti minyak yang dari kepala turun ke janggut. Oke lah kita ambil situ karena kita nggak terlalu dalam di teologi, nggak terlalu dalam adat istiadat Yahudi, kita ambil dari Alkitab. Ya, karena kalau Alkitab nggak pernah salah. Betul, sedangkan adat istiadat orang Yahudi banyak salah, banyak Tuhan tegur. Saudara. Nah, kembali ke sini yuk yang terakhir. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, saudara. Ya. Meminyaki kepala dengan minyak. Kalau kita ambil dari beberapa ayat yang di Perjanjian Lama yang bisa menolong kita, ya, itu bisa berarti apa? Saudara, meminyaki kepala. Kita tahu kita hidup di daerah tropis, ya, beda dengan kita hidup di daerah panas. Ya, seperti saudara misalnya kita hidup kalau saudara pergi Irian misalnya, saudara lihat orang Irian itu untuk menahan dingin, dia menggosok tubuhnya dengan minyak babi. Iya kan? Digosokin terus minyak babi itu untuk menahan dingin. Terus apa lagi minyak babi yang ditempel itu? Itu menghalangi nyamuk dan lain-lain. Nah, kalau kita bisa bayangkan kalau di Kudus gosok pakai minyak babi badannya. Ya kan? Nggak fungsi kan? Nah, di sana itu kebiasaan untuk ada fungsinya. Kalau di kita enggak. Kenapa? Kalau ada nyamuk ya semprot baygon. Nggak repot-repot. Betul?
Terus apa? Kalau dingin pakai aja baju dingin, kelar kan? Kok repot-repot gosok-gosok. Nah, kalau di sini lihat, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Artinya apa, saudara? Menyirami minyak. Tadi ada bilang, oh mengurapi Pak. Oke, tapi masalahnya sekarang, saudara, ya, kan urapan itu selalu dari yang tinggi ke yang rendah, bukan yang rendah mengurapi yang. Sekarang kita akan ambil settingnya dulu. Ya, adatnya datang di minyaki. Berarti apa, saudara, di minyaki itu? Kita nggak tahu ini minyak apa, betul? Tapi ini kan diurapi dengan minyak wangi. Oke, kita ambillah yang paling gampang sekarang, ya saudara. Minyak itu kan kalau di sini minyak wangi. Minyak wangi juga ada berfungsi sebagai apa namanya itu Betul, aromaterapi. Seperti saudara misalnya bau kopi rasanya lebih seger. Betul, bau jeruk, amin. Betul, tapi kalau bau busuk mau muntah, amin. Amin. Karena kita punya indera ini juga menentukan sedikit kesegaran dan kejiwaan. Kan begitu? Iya. Betul. Nah, sekarang kita ambil singkat aja dah. Kita anggap ini apa? Mestinya digosokin itu singkat aja supaya lebih segar, ya kan? Lebih nyaman. Seperti misalnya kalau saudara sudah teler, terus cuci muka kan supaya lebih segar juga. Oke lah, kita ambil, katakanlah ini seperti aromaterapi supaya lebih menyegarkan, betul? Oke, nah sekarang kita ambil sekarang ini. Adakah Tuhan itu kalau lihat kita itu jadi seger gitu? Kenapa? Oh, anakku itu nurut banget. Oh, anakku itu mau bertumbuh. Oh, anakku itu mau apa rencanaku dia mau. Bikin Tuhan seger loh. Betul? Tapi, anakku tiap datang kepadaku hanya ngusulkan rencananya. Paksa aku setujui, paksa aku jalankan rencananya dan berkati rencananya. Itu bikin gak seger, saudara. Betul? Karena kita seperti itu sering jadi orang Kristen. Kita tidak tanya rencana Tuhan, kita penuh dengan rencana dan kita jalan. Dan terus bilang, Tuhan berkatilah, Tuhan tolonglah, Tuhan, terus kita pakai janji Tuhan. Apa saja yang kita perbuat disebut berhasil. Ya, kalau kita di dalam Tuhan. Artinya, kalau kita rencananya ada benar di dalam Tuhan, dalam rencana kerangkanya, dalam kerangka rencana Tuhan, iya apa aja yang kita buat. Tapi kalau tidak. Ini kan buat banyak orang Kristen, wah ini pengajaran, saya nggak pernah dengar. Kenapa? Saya cuma dengar, wah Tuhan akan berkati. Kalau kita pergi gereja, Tuhan akan tolong. Kalau kita kasih persembahan, Tuhan akan kembalikan berlipat. Kita berdagang dengan Tuhan, betul? Kenapa? Kita membungakan uang kepada Tuhan. Tuhan ini loh, aku taruh ini loh sekian plak, nanti bungakan ya dengan bunga yang tertinggi, amin. Kembalikan. Kalau kita memberi dengan berharap dikembalikan, itu berarti kita tidak memberi, cuma membungakan, betul? Betul? Padahal kita bilang nggak boleh makan bunga dan riba. Bedanya bunga dengan riba apa? Bunga itu apa namanya? Dia punya persentase nggak keterlaluan. Riba keterlaluan. Nah, banyak orang Kristen ini pemakan riba. Betul? Kasih Tuhan terus, Tuhan ini lo sudah kembalikan 100 kali ganda ya Tuhan. Pemakan riba. Betul, saudara. Saudara, saya perhatikan di sini sekarang ya. Bukankah kehadiran Tuhan itu selalu mendatangkan mujizat? Kehadiran Tuhan itu selalu mendatangkan hal-hal yang ajaib. Tetapi di rumah orang Farisi ini kehadiran Tuhan datangkan apa buat orang Farisi ini? Nggak ada perubahan apapun buat dia. Dia tidak mendapatkan manfaat dari kehadiran Tuhan. Dia cuma mendapat teguran. Sudah keluarkan makanan malah ditegur-tegur sama Tuhan. Nah, banyak orang Kristen, kalau kita masih keturunan Kristen Simon Farisi ini, kita punya persembahan apapun, kita lakukan apapun buat Tuhan, tidak mendatangkan berkat, tetapi malah ada teguran lagi, perbaikan lagi. Karena kita keturunan Simon Farisi. Masih ingat tadi wanita yang itu? Dia bilang ternyata waktu dia bakar foto pacarnya, dia ngomong kalau tidak sampai 42 Tuhan tidak kirim, saya tidak mau. Dan tidak dikirim sama Tuhan. Saya nggak tahu, saudara, waktu dia bakar, dia ngomong begitu. Maka waktu saya doa, Tuhan bilang, dia tetapkan waktu. Ya, Tuhan bilang, kamu tetapin waktu, aku bukan kulimu, maaf. Aku nggak nuruti deadline-mu. Betul? Aku Tuhan, aku yang nentukan kapan mauku. Akhirnya dia ngaku, iya Pak Hasan. Saya bilang, salahmu kalau begitu. Kan bilang, iya Tuhan kau kirim, aku mau tunggu. Jangan bilang, pokok kalau sampai 42 aku nggak mau. Loh iya silakan nggak mau. Tuhan tidak rugi, amin. Justru kalau kita tidak mau, dia tidak repot carikan, betul? Kok susah? Saudara, kita lihat kembali ke kebenaran di sini. Ya. Sementara perempuan itu, saudara lihat melakukan hal yang berbeda. Apa yang dia lakukan? Yuk kita lihat lagi. Ya.
Aku masuk ke rumahmu, engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kaki. Tapi ia membasuh kakiku dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Lihat. Ada rasa hormat yang meninggikan Tuhan begitu luar biasa. Makanya saudara kalau diajar klaim janji Tuhan, jangan nurut ya, saya mau beritahu. Jangan nurut. Kenapa? Kalau saudara ada apa-apa itu mesti mohon. Tuhan kami mohon. Tuhan kami mohon. Jangan firman-Mu mengatakan. Terus lakukanlah. Saudara dan saya tidak menghargakan Tuhan setinggi-tingginya. Saudara pikir dia seperti kuli yang bisa kita perintah-perintah. Ya. Saya pernah dulu seperti itu saudara. Waktu saya kalau doakan kesembuhan orang. Dalam nama Yesus. Saya tengking dari mimbar. Satu hari Tuhan bilang berhenti seperti itu. Kalau kau ketemu orang sakit, minta kepadaku, mohon kepadaku untuk aku sembuhkan. Jangan seperti itu. Saya ngerti saudara, saya kenapa walaupun saya dikasih urapan juga, urapan pelayanan kesembuhan, tapi saya memakainya dengan cara yang salah. Tidak memohon, tapi dalam nama Yesus jadi sembuh. Tuhan bilang tidak seperti itu. Mohon aku sembuhkan. Ya, baik kita lanjutkan. Yang kedua. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak masuk ia tidak henti-hentinya mencium kaki. Lihat. Apa? Kekaripan yang tetap ada rasa menghormati. Kekaripan yang tetap ada rasa menghargai. Dia cium kaki. Kita seringkali sudah rasa, Tuhan aku sudah melayani. Aku sudah dekat sama Tuhan. Aku sudah jadi pengurus gereja. Aku sudah jadi donatur. Terus Tuhan mulai kita perintah-perintah. Hilang sudah. Ada hormatnya sama Tuhan. Aku sudah gini loh. Tuhan sudah berbuat ini buat engkau. Terus ayo lakukan. Tiba-tiba kita merasa dengan banyak kita lakukan sesuatu untuk Tuhan, kita punya hak untuk memaksa Tuhan nuruti mau kita. Perempuan ini tidak melakukan hal itu. Ya, kalau dilihat harga, kalau saudara baca di Injil yang lain kan, minyak yang dia tumpahkan itu harganya jauh lebih mahal daripada makanan yang disiapkan oleh Simon ini pasti. Betul? Karena itu minyak Alkitab di yang lain dikatakan minyak yang sangat mahal. Minyak narwastu. Harganya 200 dinar. Tentu saja, saudara, kalau saudara buka tafsiran itu 1 dinar itu adalah upah sehari. Ya kan di Alkitab. Berarti upah 200 harinya seseorang. Betul? Katakanlah, lihat 200 hari berarti berapa bulan? Berapa bulan? Hampir 7 bulan kan? Betul. Betul. Kalau katakanlah gaji, katakan di Kudus ini 2 juta, 7 bulan punya gaji, berarti 14 juta punya biaya dia keluarkan, betul? Kalau saudara ngundang orang, pernah nggak keluarkan uang 14 juta selain untuk pesta? Nggak pernah kan? Betul? Perempuan ini mengeluarkan sangat mahal. Tetapi lihat, dia keluarkan sangat mahal, sikapnya tetap penuh hormat. Kita seringkali bilang, Tuhan aku ikut kau sudah banyak menderita, aku sudah bayar mahal, aku taat kepadamu. Terus, hormatnya hilang. Sikapnya sama Tuhan nggak lagi menghargakan Tuhan. Kita lihat di sini, saudara. Ya, dia mencium kaki Tuhan. Dia menunjukkan kekaripan, dia menunjukkan kasih, tapi dengan sikap yang luar biasa, hormat. Kita orang Kristen banyak tidak diajar hormat sama Tuhan. Banyak zaman sekarang diajar klaim janji Tuhan, klaim janji Tuhan. Saya pernah ditanya sama Tuhan, pertanyaan yang ke-6 kalinya, pertanyaan yang sama. Apa yang kau mau aku lakukan buat hidupmu? Apa yang kau mau? Itu yang ke-6 kali Tuhan tanya saya. Dan jawaban saya adalah, engkau tahu semua kebutuhan saya, engkau tahu semua kerinduan saya, jawablah pada waktumu. Jawablah pada waktu. Nggak pernah saya bilang, Tuhan saya sudah butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini. Usia saya sudah 50 Tuhan, saya butuh. Enggak. Jawablah menurut waktu. Selesai. Menghargakan Tuhan. Jangan, saya sudah melayani, saya sudah banyak menderita, saya masuk pedalaman Tuhan. Terus, berikan saya sudah layak menerimanya. Lihat di sini. Wanita ini menunjukkan kasih, menunjukkan kekaripan, tapi yang dicium kaki.
Kadang orang sudah merasa dekat sama Tuhan, berjasa sama Tuhan, sudah bisa berbuat sesuatu, memberi Tuhan, hormatnya hilang. Saya udah bayar perpuluhan Pak Hasan, sekian puluh juta satu bulan. Terus Tuhan harus jawab saya, ayo doakan Pak Hasan. Hebat banget. Betul. Kita sampai bisa punya duit juga ya karena Tuhan berkati kita. Banyak orang kerja mati-matian gak bisa punya duit. Iya dah, banyak saya ketemu. Di sini jadi lihat. Kita mau memilih menjadi Simon Farisi punya keturunan. Atau kita mau memilih menjadi seperti perempuan berdosa ini sikapnya sama Tuhan. Dia melakukan banyak, memberi banyak. Tapi tetap hormatnya sama Tuhan terjaga. Kekaripannya sama Tuhan dia tunjukkan. Dia ingin karib. Tapi tetap karib yang ada hormat. Saya sering saudara orang bilang, Pak Hasan kan dekat sama Tuhan. Ayo Pak Hasan tolong doakan saya. Mintakan saya. Sebentar. Saudara, saya bukannya harus karena kita dekat terus memanfaatkan Tuhan. Enggak. Saudara. Ya tidak. Saya pun saudara kan kami keliling kemana-mana pakai mobil. Itu mobil kan sudah usianya sekarang masuk tahun ke-14. Sudah 14 tahun itu mobil LG. Saya nggak bilang, Tuhan saya butuh kirim. Doanya kenapa Tuhan? Saya katakan, saya udah umur 50. Beda waktu saya umur 20-an. Saya naik jeep masuk pedalaman, ya, bergelantungan di mobil, masuk pedalaman, no problem. Waktu saya masih muda, sekarang usia saya sudah 50. Beda kondisi badannya. Cuman itu saya bilang sama Tuhan. Saya nggak bilang, saya butuh, saya perlu kirim. Enggak. Lihat di sini. Kekaripan yang tetap menghormati. Kekaripan yang tetap menghargai. Kekaripan yang tetap meninggikan. Bukan begitu karib merendahkan. Ingat, setan begitu adalah ciptaan yang paling dekat dengan Tuhan. Betul? Dia ada dekat tahta Tuhan. Betul kata Alkitab? Di Perjanjian Lama kan ada. Kemudian karena kekaripan itu membuat dia tidak ada rasa hormat kepada Tuhan. Dia ingin menjadi Tuhan. Jadi kalau saudara bilang saya sudah berdoa, saya sudah melayani, saya sudah, terus Tuhan mestinya begini, Tuhan mestinya berkati saya, Tuhan mestinya sudah waktunya tolong saya, Tuhan. Kita tidak akan menjadi seperti wanita ini. Lihat di sini saudara, begitu berlawanannya antara Simon Farisi dengan wanita ini. Tuhan seringkali menaruh dua orang dalam peristiwa, ya di zaman yang sama, tetapi dengan karakter yang luar biasa berbeda. Contohnya, Tuhan menempatkan Saul dan Daud di masa hidup yang hampir sama. Tetapi dua karakter yang luar biasa berbeda. Betul? Tuhan taruh Nabi Samuel dengan anak-anak Imam Eli. Di waktu yang hampir bersamaan. Ya anak Imam Eli lebih tua, tapi kan mereka berhidup di waktu yang hampir sama. Karakternya berbeda luar biasa. Betul saudara, Alkitab penuh dengan cerita dan catatan. Orang-orang yang hidup di zaman yang sama. Tetapi dengan sifat, karakter, kelakuan yang berbeda sama sekali. Jadi sekarang di akhir daripada ini kita mau lihat. Adakah sekarang kita mau seperti perempuan ini? Datang dengan sikap yang berbeda. Atau kita ambil seperti orang Farisi. Syukur-syukur saya sudah percaya Tuhan. Betul. Seperti Farisi, syukur-syukur saya sudah mengundang makan. Saya nggak sediakan apa-apa sesudah itu yang lain. Saya nggak sediakan air untuk mencuci kaki. Betul. Saya nggak sambut dia dengan menciumnya. Saya sudah cuma sedia, saya sudah makan. Artinya apa? Saya undang Yesus cuma untuk tolong saya. Saya undang Yesus hanya untuk hidup saya jadi lancar. Terus berkati saya, usaha saya, nanti saya mati, saya masuk surga. Betul. Seperti itu kan. Betul saudara. Tapi Yesus bukan hanya butuh diundang makan kan. Dia butuh orang itu menyambut dia dengan ramah. Membutuhkan orang itu menyambut dia dengan hangat. Membutuhkan orang itu menyambut dia untuk memberikan dia juga rasa nyaman. Kita lihat di sini. Saudara tahu kan betapa menderitanya Yesus sampai hari ini. Betul. Betul. Punya umat yang hanya memanfaatkan dia.
Punya umat yang nggak bisa diatur oleh dia. Punya umat yang nggak mau dididik oleh dia. Punya umat yang kalau bilang menderita untuk Yesus itu nggak pernah ada satupun mau sekecil apapun menderita buat Yesus. Maunya cuma diberkati oleh Yesus. Saudara bisa bayangkan kalau saudara jadi suami, istri saudara cuma memanfaatkan saudara untuk diambil uangnya, diambil semua penghasilannya. Ya kan? Tapi tidak diperdulikan. Bisa dibayangkan. Ya kan? Atau jadi seorang istri yang tidak dikasihi. Ya kan? Hanya apa? Ya sudah syukur kamu sudah kasih saya anak, saya mengasihi anak saya lebih dari kamu sekarang. Nah itu. Gimana rasanya kalau jadi istri seperti itu? Ya. Betul. Makanya mengenal hati Tuhan itu lebih penting. Alkitab bilang apa? Karena hatinya melekat kepadaku, aku luputkan. Mau rasa pembelaan Tuhan yang maksimal, perlindungan Tuhan yang maksimal, berkat Tuhan yang maksimal, melekat. Kenal hati Tuhan. Bukan sekedar ada perlu berdoa, cari. Ada apa, minta, sesudah itu selesai. Tuhan pernah menjadi manusia. Dia ingin disambut dengan hangat. Dia ingin merasa nyaman. Dia ingin orang datang kepada dia, saudara, atau ngundang dia. Juga supaya dia merasakan orang itu memang ingin karib dengan dia. Betul. Kenapa? Karena kalau undang orang terkenal kan mengangkat derajat. Betul saudara? Coba tiba-tiba rumah saudara dikunjungi gubernur. Itu mengangkat derajat buat teman-teman saudara yang tahu. Betul? Ih, Pak Gubernur mengunjungi dia. Betul? Lah Yesus zaman itu sudah terkenal saudara. Iya kan? Bisa jadi orang Farisi ini ngundang Yesus juga karena ngundang orang terkenal mengangkat derajat kita. Tapi kita tidak ingin karib dengan orang itu, cuma diundang untuk mengundang dia supaya derajat kita naik. Orang kita pergaulannya ini loh, jet set. Bukan orang sembarangan. Berapa banyak kita seperti itu sama Tuhan? Ya kan? Tuhan cinta setengah mati sama kita cinta enggak sama dia? Enggak cinta, kita cuma cinta tangannya. Betul? Tapi rencananya kita enggak cintai. Ya kan, kerinduannya supaya kita jadi seperti ini loh yang aku mau, anak orang-orang Kristen. Kita nggak peduli juga. Yang selalu kita ajukan, ini loh mau saya, ini loh kerinduan saya, ini loh ingin saya, ini loh rencana. Setiap saat kita hanya begitu. Betul? Sehingga kalau masuk surga itu cuma apa? Tempat tumpukan sampah segala macam proposal manusia. Betul? Itu kan isinya surga. Segala proposal manusia. Ini loh Tuhan mau bikin begini, harus Tuhan setujui ya. Tuhan mau begini, Tuhan tolong ya. Terus ini ada masalah gini, Tuhan ayo segera bertindak. Isi sampah di surga. Yang namanya proposal dan permohonan. Padahal kita bilang di surga itu hanya ada apa? Pujian, penyembahan, itu aja, bukan sampah. Jadi sekarang Tuhan sudah sampaikan kepada kita, dia membutuhkan itu. Ya. Jadi jangan seperti orang Simon Sifa. Sudah kasih makan syukur. Sudah beribadah, sudah syukur lu Tuhan. Sudah bertobat dikit, syukur Tuhan. Simon Farisi. Kita berdoa. Bapa Surgawi, firman-Mu sudah disampaikan. Buat itu tertanam di hati kami. Buat itu tertanam di hati kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau ada hal yang kau ingin sampaikan, silahkan. Kalau kau rasa cukup hanya lewat pemberitaan firman, selesai. Dalam nama-Mu kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Ibadah kami selesai sampai di sini. Hamba selesai menyampaikan firman Tuhan. Kami akan berkumpul kembali bulan depan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita kumpul lagi tanggal berapa, Cik? Tanggal 17. Baik, saudara-saudara, kita akan kumpul kembali tanggal 17 Agustus ya. Baik, hari kemerdekaan saudara. Amin. Tapi saya tidak bernubuat saudara akan merdeka dari masalah. Amin. Tapi semua kita pasti dididik lewat masalah. Baik, sampai di sini ibadah tidak ada doa berkat. Karena kalau hanya didoakan berkat tapi nggak taat, nggak dapat berkat saudara. Betul?
Lebih baik dengar firman, kemudian pulang lakukan, saudara dan saya, tanpa didoakan berkat, pasti diberkati. Baik, sampai di sini ibadah kita. Selamat malam, mari kita bubar.